lagi ya, teman-teman. Sesuatu yang baik atau sesuatu yang baru kita lakukan itu tidak gampang, betul nggak? Betul ya. Buat saya sendiri, waktu kita buat apa? Setiap doa bukan di gereja tapi di tempat-tempat lain. Buat saya sih tidak gampang, tapi itu keputusan kita masing-masing. Amin. Itu keputusan kita masing-masing. Siapa yang sudah ikut kemarin doa waktu di Taman Mandau? Nah, berapa orang saja ya? Kakak tidak ikut ya? Itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kalau orang memakai tempat-tempat kayak taman, coba lihat kan nanti sebentar ini akan pakai tempat nonton bola. Tapi kita memilih untuk tempat untuk menyembah Tuhan. Jadi menurut saya, kalian teman-teman tempatnya harus bangga. Benar? Harus bangga. Saya aja harus bangga teman-teman. Kita ibadah tempat ini, kita kemarin ibadah di pantai, di taman. Saya bangga sekali. Coba lihat teman-teman di luar sana, mereka tidak mau teman-teman. Tapi teman-teman malam harinya datang, saya tahu punya kerinduan bahwa datang di tempat ini bukan karena kita mimpi, tapi ada sebuah kerinduan. Amin. Katanya orang lagi, siapa yang mencintai Papua? Nah, oke. Siapa yang sering berdoa buat Papua? Tidak ada. Siapa yang sering berdoa? Dan cuma beberapa. Berapa ya? Itu pun kawannya Tuhan dia agak percaya. Harusnya teman-teman kita harus mulai hari ini, kita harus membawa pulau Biagini. Amin. Kita juga berdoa buat pemilihan semua agar yang terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena yang menentukan pulau ini maju pemimpin-pemimpin kita teman-teman. Betul? Pemimpin-pemimpin kita. Oke. Saya share tidak lama nanti, kalau teman-teman yang mau share boleh. Saya ambil 1 ayat atau 5 ayat, 2 ayat lah. Tahu garam? Garam itu buat apa ya? Pakai masak. Hah? Selain masak apa? Hah? Tidak berasa, mantap. Apa lagi? Hah? Apa? Pengawet makanan ya? Oke. Bila kiri kanan kamu garam dunia. Keras atau keras, tepuk. Kamu garam dunia. Oke teman-teman. Saya baca aja ya, tapi kalau sudah bawa kita nanti baca aja. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Ya. Ada ibu dosen di sini. Siapa mahasiswa di sini yang sudah datanya? Biasa ya. Saya kira percaya bukan karena suruhan ibu ya. Tapi punya kerinduan ya. Saya harap sudah minggu depan kita bertemu kembali. Sudah? Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat sabar dong. Sudah? Oke. Mari kita baca sama-sama ya. Atau saya baca aja supaya kalian fokus, nanti baca aja juga. Saya baca aja, kalian fokus aja. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bercahaya siapa? Bercahaya di depan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang amin. Coba kalau ayat ini, kalau punya pulpen saja dicatat di Alkitabmu, ayat yang ke-16 itu belum garis bawah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman,
Saya yakin dan percaya pasti setiap kita ini pasti merasakan yang namanya ketidakenakan atau kita tidak bisa rasa ketika garam tidak ada di makanan. Betul nggak? Tidak pernah rasa? Tidak pernah masak? Saya pernah masak di sini. Masak di terus ya. Teman-teman, kalau di dalam makanan kalau nggak ada garam enak nggak? Tidak ya? Kayak yang sudah punya pacar kalau tidak ada pacar tidak enak kayaknya. Yang jomblo. Kayaknya yang jomblo di sini kalau tidak ada pacar kayaknya hidupnya kayak kurang asing begitu, kayak tidak ada rasa. Betul nggak? Hah? Siapa di sini yang pacaran? Oke. Siapa yang sudah bawa pacaran di sini? Sudah bawa pacarnya? Mana pacarnya? Saya sudah bawa. Ayo kakak. Oke teman-teman. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bawa, tapi Tuhan bilang apa? Kita harus menjadi terang teman-teman. Amin. Dengar suara kan? Dengar. Cuma fokus ya, cuma fokus ke depan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Oh, saya mau tanya, garam itu ditaruh di mana? Di lemari kah? Atau di kulkas? Atau di apa? Di rak sepatu? Hah? Tidak. Garam itu ditaruh di kamar atau di mana? Ya? Nah, sebaliknya, anak-anak Tuhan itu ditaruhnya di mana? Di disko kah? Di apa lagi? Disebutnya apa tempatnya? Diskoti, di bar-bar. Anak Tuhan sebenarnya ada di mana? Sedang di gereja. Ya di sini. Di gereja terus. Jangan lama-lama di gereja. Nanti kita keluar. Jadi kita harus keluar teman-teman. Kita harus menjadi garam. Ini yang bahaya teman-teman. Tidak ada lagi guna selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai anak-anak Tuhan, saya dan saudara, teman-teman tempat ini, kita tidak ada gunanya. Kita menjadi orang-orang gembel. Siapa yang di sini masih merokok? Jujur. Nah, yang mabuk, yang bisa beli iPhone, ada. Ya. Kenapa pulang mereka? Oh. Oh, ada ibu dosennya. Itu teman-teman, harusnya kita harus menjadi garam. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya teman gini, setiap kita ini harusnya destiny kita atau tujuan kita di dunia ini harus menjadi terang dunia. Seperti di Yeremia, Firman Tuhan berkata, sebelum engkau keluar dari rahim ibu, Tuhan sudah mengenal kita, dan Tuhan juga sudah menetapkan kita menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa. Harusnya kita ini menjadi terang. Betul? Harus jadi contoh. Jadi contoh. Kalau saya berkata tidak gampang untuk beri, tapi itu keputusan teman-teman. Ya, karena saya juga tidak menyusul kalian juga ya. Uang kalian habis sendiri. Jadi intinya gini, saya kalau memutuskan untuk menjadi terang dan garam dunia, itu sebuah keputusan. Oke? Sebuah keputusan teman-teman. Ada yang sudah pernah lihat gunung di sini? Hah? Gunung yang paling tertinggi di sini apa ya? Hah? Jendongker. Nuri ya? Oke. Gunung itu bisa ditutup nggak? Bisa. Hah? Bisa. Atau bisa di kayak apa ya? Kayak pernah lihat ini kayak gini. Kalau dikasih naik bisa berdiri, habis dikasih turun juga bisa. Bisa nggak? Tidak bisa kan? Nah harusnya anak-anak Tuhan ini sebenarnya harus seperti itu teman-teman. Ditaruh dimanapun, di sekolah kah, dimanapun dia selalu terang seperti ini loh. Harusnya kita seperti ini, cahaya yang bisa menerangi setiap kegelapan. Nah kita seperti itu juga harusnya, yang bisa menerangi.
Lampu ditaruh di mana? Di kulkas atau di mana? Hah? Oh, di kulkas katanya biasa ada lampu kan? Ada lampu. Kan kulkas kalau tidak ada lampu pasti gelap ya. Benar. Harusnya kita ini harus menjadi terang dunia. Amin. Menjadi terang dunia gampang nggak? Hah? Justru itu. Menurut kita tidak gampang. Tapi Alkitab berkata apa? Kamu adalah terang. Itu masalah teman-teman. Dari dulu Tuhan sudah menetapkan kita ini supaya kita ini menjadi terang dan garam dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu teman-teman. Kayak lampu ini pasti kalau lampu ini ditaruh di dalam sini pasti tidak akan keluar cahaya teman-teman. Betul? Tapi dia ditaruh di mana tempat yang tepat. Oke. Sehingga lampu ini menerangi kita semua, sehingga kita bisa melihat wajah-wajah teman-teman kita yang paling cantik, yang paling ganteng, yang belum mandi juga. Ada yang belum mandi? Ada yang belum mandi? Nggak apa-apa, oke. Lanjut teman-teman. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah genteng. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan. Di depan banyak. Coba nyalakan dulu, coba nyalakan dulu. Lampu HP coba nyalakan dulu, coba. Coba. Nah, coba senter kiri kanan coba. Jangan coba. Ah. Harusnya kita sebagai teman dimanapun kita berada kita membawa cahaya, betul nggak? Cahaya. Nah, ini seperti ini, sehingga menerangi setiap kegelapan yang bukannya muram, yang bukannya lagi patah hati, semua diterangi, betul? Nah, setiap kita dimanapun kita berada, kamu di disko kah, kamu harus berani membawa terang di situ, bukan membawa kegelapan, betul? Di warung kah, dimanapun, kamu harus menjadi terang seperti itu. Harusnya Quran itu sudah ada dalam diri kita teman-teman. Sudah ada dalam diri kita karena kita berkata kamu harus menjadi terang dunia. Jadi masalahnya hari-hari ini kita sudah mematikan lampu kita, tapi kita nggak mau jadi tidak mati. Nah, harus seperti itu teman-teman. Kita harus menjadi cahaya dimanapun kita berada, di kuliah kah, di sekolah, dimanapun kita harus menjadi cahaya. Oke, lanjut. Demikian hendaknya terang percaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Apa di situ? Perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, itu teman-teman bingung kenapa sih kita ibadah di sini, ngapain? Malu sama orang. Itu enggak? Tapi firman Tuhan berkata supaya mereka melihat. Mereka itu siapa? Coba. Orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita di tempat ini menerangi mereka atau tidak? Hah? Oke, ulang sekali. Pertanyaannya, apakah kita di tempat ini menerangi mereka atau tidak? Harus. Bilang kiri kan harus. Harus teman-teman. Pasti mereka melihat kita teman. Percaya, mereka melihat teman. Menurut saya baru pertama kali inilah ada ibadah di tempat ini, betul nggak? Atau sudah pernah kah? Ibadahnya nggak ada tapi untuk pelayanan. Betul. Nah, kita harus mau terang supaya mereka melihat. Oh iya, coba lihat. Mereka menghargai loh. Harusnya pasti malam hari ini pasti mereka sudah tunggu pas anak-anak yang naik. Tapi ketika kita di tempat ini untuk beribadah, coba lihat. Betul mereka akan melihat teman-teman. Kita harus menjadi apalagi anak-anak muda. Apa anak muda? Harus jadi kira-kira kan harus jadi contoh. Harus jadi contoh bilang. Yang jadi soto. Wah, yang
Nanti pulang rumah nanti bikin sofa ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya bertanya, perbuatanmu baik nggak? Hah? Mereka ada di depan. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik, teman-teman. Kita harus menanam di tempat ini yang baik, teman-teman. Kita harus menanamkan dasar-dasar. Seperti anak-anak tempat kita harus menanamkan dasar agar mereka melihat, oh ini kakak-kakak dan contoh buat kita mereka beribadah. Berat-berat dan bergantung lagi. Terus, sedang. Kita seringkali masa sih cowok ganti bisa ibadah itu. Pasti mereka sangat kagum. Supaya mereka melihat perbuatannya baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Apapun yang kita lakukan di depan ini, teman-teman, bukan buat ibu dosen, bukan buat saya, bukan, tapi buat agar mereka melihat kuat. Siapa tahu orang yang di tempat ini, mereka ketika mereka lewat, mereka mendengar suara pujian kita, mereka mendengar mungkin khotbah, tiba-tiba mereka mereka mengalami sentuhan. Nanti kita nggak tahu kan? Karena bagi Tuhan kita ada yang mustahil. Cara Tuhan untuk mengubahkan orang itu berbeda-beda, teman-teman. Itu Bapak Ibu kita sedang. Dia dengar sedikit, bertobatlah. Pasti dia akan mendengar itu. Berarti ketika dia pulang nanti dulu bertobat, begitu atau bertobat. Kita nggak tahu cara Tuhan gimana. Bagian kita melakukan tugas kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Amin. Sedikit lagi. Kita sampai jam berapa di sini? Jam 8 lah. Oke teman-teman. Oke, di Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Teman-teman, harusnya kita ini adalah sebagai anak-anak panah. Tahu anak-anak panah? Tahu nggak? Tahu. Anak-anak panah itu seperti apa? Anak-anak panah itu terbuat dari apa? Hah? Enggak. Anak panah terbuat dari apa? Hah? Bukan. Anak panah itu terbuat dari apa? Dari kayu atau dari apa? Saya setuju besi. Besi ya. Anak panah itu terbuat dari Oke. Sebelum anak panah itu dibentuk, besinya tajam nggak? Tuh. Teman-teman, menjadi anak panah itu tidak gampang. Perlu yang namanya diproses, diasah, dibanting, dipukul, betul nggak? Betul. Tidak pelatih. Tapi pertanyaan, apakah teman-teman di sini siap jadi anak panah? Jangan aneh. Siap. Apakah teman-teman di sini mau jadi anak panah? Siap. Dimanapun ditaruh harus siap. Nancap betul. Anak panah tujuannya apa? Anak panah itu buat apa? Hah? Memana ya? Memana? Panah babi katanya betul. Teman. Artinya kita sebagai anak panah ini, kita ini ketika kita mulai menyerahkan diri kita, mungkin kita ikut komunitas, kita siap dibentuk. Itu sebenarnya kita lagi mempersiapkan diri. Mempersiapkan menurut saya menjadi anak panah tidak gampang, teman-teman. Kita mengalami proses seperti inilah. Saya melihat kemarin waktu hari pertama kita lebih banyak dari sini. Hari kedua banyak, hari ketiga makin mundur. Itu tidak gampang, teman. Karena manusia ini tidak suka yang namanya proses, betul nggak? Manusia ini lebih suka yang namanya mie instan. Siapa yang suka makan mie instan di sini? Saya juga suka, teman-teman. Karena cepat ya, cepat dimasak, tidak seperti ayam rica-rica. Seperti bakal ya ya. Jadi harusnya kita ini seperti anak panah. Ketika kita dilepas, mungkin kamu dilepas dimanapun kau berada, kau harus jadi anak panahnya Tuhan. Menjadi contoh, menjadi terang. Amin. Siapa yang tahu di sini isi Roma 12 ayat 2? Nggak tahu ya? Roma 12 ayat 2, firman berkata,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh apa? Tuhan Yesus. Kemaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, jangan kita di tempat ini tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tuh. Jangan sampai kita di tempat ini tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, teman-teman. Apa sih yang membedakan kita orang dunia? Saya mau tanya. Yang membedakan kita orang dunia apakah? Yang membedakan kita orang dunia apa? Hah? Warna kulit, pergaulan. Orang dunia juga sama putih. Yang membedakan kita orang dunia adalah pergaulan. Teman-teman, mungkin teman-teman yang kemarin saya tuh di situ mungkin mereka lagi bikin nongkrong. Tapi kamu milik datang di tempat itu membedakan karakter. Halo, mau kemana bro? Mereka mandi. Karakter, teman-teman. Itu yang membedakan kita orang dunia. Yang membedakan kita orang dunia apa? Keputusan, respon kita, teman-teman. Kalau kita membedakan tempat ini, itu yang membedakan kita orang ini. Banyak orang dunia sibuk, tapi kita memilih untuk ini, itu yang membedakan. Amin. Kita juga harus membedakan mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kamu tanya, kamu mau rokok itu buat apa? Menyehatkan kamu atau merusak? Bro, saya juga perokok dari kelasnya, saya tahu merokok. Tapi semenjak saya ikut Tuhan, yang saya bisa membedakan. Oh, ini untuk saya. Saya kerja juga, bakar uang. Betul nggak? Betul ya? Kan saya mahalnya kalau kita berdoa ya kita bakar sendiri. Betul? Betul, kita harus membedakan. Mana hendak Tuhan, mana yang baik buat kita. Kalian teman-teman tempat ini harus mencintai diri sendiri. Itu yang terutama dulu. Betul? Mencintai diri sendiri itu penting juga. Tapi yang terpenting kita nomor satu mencintai diri sendiri ya. Tapi nomor satu mencintai Tuhan Yesus. Betul? Yang kedua apa? Mencintai sesama. Baru mencintai. Karena itu hukum yang pertama dan yang kedua, teman-teman. Betul? Oke, lanjut. Janganlah kamu 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk, merusak kebiasaan. Teman-teman pastikan, teman-teman di tempat ini pastikan kamu berada di mana, kamu bergaul sama siapa. Karena itu menentukan masa depan. Menentukan masa depan adalah pergaulan, bang. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, teman-teman. Kalau kamu beli teman-teman, gak akan bisa nongkrong sama teman-teman kita, pasti hidupmu tidak akan berubah. Tapi ketika kamu memastikan hidup bergaul sama ibu dosa, orang-orang dewasa sama ibu-ibu, kamu memutuskan dirimu untuk bergaul dengan orang-orang yang luar biasa, pasti saya akan dipercaya hidup akan ada beda dengan orang-orang itu, teman-teman. Loh, karena firman Tuhan berkata, bergaulah yang buruk merusak kebiasaan baik. Mungkin kebiasaanmu yang baik itu mungkin kau sering ibadah, tapi ketika kau bergaul sama orang, mungkin ada jawab mungkin harus setiap Jumat kita ibadah. Mungkin ketika kau lagi nongkrong mungkin kau bilang harus sama ibadah, pasti teman larang. Ngapain ibadah? Betul nggak? Ngapain ibadah? Ngapain jauh-jauh datang? Nggak usah datang. Yang menentukan masa depan kita, yang menentukan kita mau jadi siapa, pergaulan kita, teman-teman. Seperti saya, teman-teman. Kenapa saya sampai bertahan sampai hari ini bisa ke Papua, bisa keliling Indonesia? Karena orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang waras. Betul? Orang waras, orang yang waras. Saya pastikan hidup saya. Kalau saya memutuskan bergaul dengan orang dunia, dengan orang yang tidak jelas, pasti saya tidak akan sampai di Papua, teman-teman. Karena tidak bisa melihat muka saya ini, muka-muka yang pas-pasan. Betul?
pergaulanmu sama siapa. So, dengan semua orang kita harus bergaul teman-teman. Kita juga harus melihat. Saya tidak mau berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya tahu nggak sih, ada video yang bisa kembalikan itu, tapi saya tahu serius. Video kasih contoh. Nah, sekalian tidak kasih. Ada ibu juga di tempat ini, itu sama-sama anak-anaknya. Tidak gampang teman-teman. Seperti yang saya bilang, keputusanmu hari ini itu yang menentukan masa depan. Amin. Kalau teman-teman lihat hidup saya, menurut saya tidak gampang untuk jadi pelayan Tuhan. Tidak gampang, pasti banyak tantangannya. Saya merelakan keluarga saya merelakan untuk meninggalkan keluarga saya merelakan tinggal kampung saya, merelakan kenyamanan saya. Banyak hal yang saya tinggal, yang saya bagi bawa ke saya. Kalau saya untuk memilih untuk nyaman, cinta keluarga, pasti saya tidak seperti mereka. Bawakan ke kalian untuk kenyamanan kalian, untuk kepuasan daging kalian, apakah kalian berani? Saya ulang sekali lagi, yang menentukan masa depan kita yang menentukan kita mau jadi apa, respon kita, respon apa yang kita tanam. Katanya apa yang kamu tanam di masa muda ini? Kalau kamu tanam hal yang tidak baik, pasti kamu akan menabung hal yang tidak baik. Betul? Betul nggak? Betul. Saya cuma kan baru 4 tahun loh buat coba. 4 tahun dari 2019 lah, 19, 20, 21, kan mau 5 tahun lah. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan itu bukan, waduh, saya tidak pernah bayangkan teman-teman, tidak pernah pikirkan. Kenapa saya diyakini? Karena satu hal, karena saya ketika saya mendengar berita ini, kalau dia ini hancur, satunya hati teman-teman. Saya minta teman gini, ke depan ini saya mau ini tidak akan putus. Amin. Tidak akan putus ini. Saya mau gini teman-teman. Kalau saya sini pasti tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Terus kalau kita sini tidak sanggup. Kalau saya sini saya sudah berapa bilang sama anak-anak, saya tidak bisa. Dan sebenarnya kita harus menjadi jarang teman-teman. Pasti teman-teman di sini tidak asik ya kalau kita masak langsung taruh garam di air. Pasti asik ya. Asik nggak? Asik. Jadi selain garam apa yang ditaruh dalam kuali? Air apalagi? Ikan, sayur. Dan seperti ini kita punya bagian masing-masing. Menjadi garam itu kita harus memilih rasa. Saling menguatkan satu yang lain. Sama ke depan ini kita harus bergerak teman-teman. Kita harus berdoa nanti ke depan. Saya cuma berdoa sama Tuhan ini Tuhan mau bawa kami kemana anak-anak muda ini. Teman-teman taruh dalam hati, apa sih yang sama dengan siapa yang kita cari di dunia sih? Apa yang kita cari ya? Apa yang cari di dunia? Harta kekayaan. Kalian pernah pikirkan gak hidup ini kayak sementara? Gitu ya? Ada yang takut banget di sini. Teman-teman, harusnya kita ini sedang lagi dalam antrian. Kayak gini lah. Antrian kayak gini. Ini satu persatu. Kita lagi antri, kita nggak tahu kapan. Bisa juga antrian dari 5. Kita nggak tahu, bisa juga antar dari saya. Kita nggak tahu, betul nggak? Iya. Harus kita makan. Tuhan tidak mengirimmu juga. Ya kalau Tuhan lagi malam ini ya segera beres-beres, siap-siap. Nggak ada yang kita cari lagi teman-teman. Apa sih mau menjadi orang kaya? Orang kaya banyak. Tapi keselamatannya tidak bisa dibeli teman-teman. Betul? Masuk surga juga tidak seperti nonton bola. Tapi panggil teman ayo kita nonton bola. Kita aja sendiri. Sudah sedih? Tahu nggak kalau kita ketemu di surga ini kita
apa ya? Ya pasti tidak kenal karena kita di sini itu tidak baru. Nanti bilang tidak. Tidak ada yang kita cari di sini teman-teman selain apa? Selain apa teman-teman? Hah? Selain apa? Cuma satu teman, kalau saya sih selagi saya ada di dunia ini nomor satu sih itu melayani Tuhan teman-teman. Itu sih nomor satu buat saya. Melayani Tuhan itu pertama yang penting buat saya. Hidup sampai mati ya. Amin. Melayani Tuhan sampai mati. Dan saya juga nggak tahu kapan Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi selagi ada nafas, selagi ada kehidupan, kita harus melayani Tuhan teman-teman. Saya bangga teman-teman, kenapa saya bangga? Kalau Tuhan menangkap saya di umur yang muda, saya bangga teman-teman. Sampai hari ini saya bangga sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nah, apa yang saya alami teman-teman, harus teman-teman juga alami tempat ini. Amin. Oke, terakhir teman-teman, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada antara yang tidak mengenal Allah. Hal ini mengatakan supaya kamu merasa walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak terima, tapi satu hal yang saya katakan kepada teman-teman malam hari ini, kita harus bisa merelakan hati, bisa membuka hati. Amin. Kalau kita menutupi hati kita, pasti percayalah hidup kita tidak akan berubah. Hidup pasti akan terus, bahkan akan rusak. Roma 12 ayat 12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teman-teman, biar setiap kita ini tidak pernah kendor. Saya harap nanti minggu depan, saya harap supaya kita ketemu kembali teman-teman. Amin. Amin. Kita panggil teman-teman. Saya menunjukkan lagi, ini ibadah bukan gereja teman. Kita nggak mau nama gereja, ini komunitas aja teman-teman. Satu hal yang saya tangkap, yang kau punya hati untuk dia, untuk anak-anak muda, mari sama-sama datang setiap hari Jumat teman-teman. Kita berdoa. Sekali lagi kalau tempat ini dipakai untuk nonton bola, tapi kita memilih untuk beribadah teman-teman. Harusnya malam ini harusnya kita lama sih. Saya mau itu supaya kita menyembah Tuhan lebih lama. Tapi kita akan pakai tempat ini. Saya harap tempat ini juga ibadah ini bukan saya aja yang share, tapi harus teman juga. Apa yang kalian dapat harus tambah ini yang saya dapat. Mungkin kalau yang banyak pergumulan atau banyak masalah juga saya share. Yang terdepan yang berbalik dosa nanti yang bisa dengan kita. Karena kakak juga amin. Ini sekali lagi kita harus menjadi apa? Sudah ada yang ngantuk di sini? Belum ya. Kalau main game tidak ngantuk ya. Kalau saya sama pacar tidak ngantuk. Kita harus menjadi apa? In your power we receive signs and wonders your love reveals. God of miracles, our hearts you heal. God of miracles, we believe. In your power we receive signs and wonders your love reveals. God of miracles, our hearts you heal. By your name the blind will see, chains are broken, the captives free. In your promise